Saudara, seorang ASN Dinas PUPR Provinsi Bengkulu melapor ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu. Sempat mengajukan keberatan sekitar sebulan yang lalu. Pada pagi tadi, salah seorang ASN PUPR Provinsi Bengkulu, Farizal, mendatangi kantor BKD Provinsi Bengkulu untuk mempertanyakan SK mutasi yang diterimanya. Ia dimutasi dari Dinas PUPR Provinsi Bengkulu ke Biro Ekonomi Bagian Pengelolaan Air Minum dan Limbah. Dirinya mengungkapkan bahwa tidak sesuai dengan pendidikannya yang berlatar belakang teknik sipil. Namun dari pihak BKD menyarankan agar dijalani dahulu karena nantinya tidak akan ditugaskan ke bagian keuangan, tetapi di bagian fisik yang berhubungan dengan keahliannya. Jika kedepannya ada perubahan terkait SK ini, maka akan dibicarakan lebih lanjut. Saya dimutasikan di bagian Biro Ekonomi, di bagian pengolahan air minum dan limbah. Nah, saya tanyakan, saya tidak nyaman kerja di situ, tapi katanya anjapnya ada di situ, bisa dikerjakan, bukan di bagian keuangan, tapi di bagian fisiknya, urusan dengan teknik sipil. Nah, masalah SK, katanya SK itu sudah ditandatangani oleh BKD, bisa oleh gubernur, tapi jalankanlah dulu. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala BKD Provinsi Bengkulu, Hendy Afrizal, mengatakan bahwa proses mutasi ini sudah sesuai dengan mekanisme yang berlaku, serta mutasi ini sudah diterapkan dengan kebutuhan yang ada. Dirinya mengungkapkan bahwa BKD Provinsi Bengkulu sebagai leading sektor yang menangani tugas fungsi memindahkan ASN di OPD. Tentunya tidak sembarangan memindahkan atau melakukan proses mutasi apabila tidak didasari dengan aturan yang ada. Hendy menyampaikan, penempatan saudara Farizal pada posisi yang sekarang, yakni Biro Perekonomian, itu menjawab kepada kebutuhan yang ada di lingkupnya. Terkait jurusan teknik sipil, itu memang sudah dibutuhkan di lingkungan Biro Perekonomian. Menempatkan beliau pada posisi sebagai ASN di lingkup Biro Perekonomian itu menjawab kepada kebutuhan anjap yang ada di biro tersebut. Kualifikasi pendidikan sebagai sarjana teknik sipil itu memang dibutuhkan di sana. Nah, itu jawaban yang jelas terkait dengan apakah permutasian tersebut sudah memenuhi aturannya. Kemudian, proses mutasi itu diawali dari kebutuhan organisasi. Hendy Afrizal menambahkan prinsipnya ASN tidak bisa menolak keputusan proses pemutasian ini sepanjang prosesnya dilakukan sesuai dengan aturan. Untuk sementara ini, pengajuan yang dilakukan pihak Farizal diterima dahulu. Karena jika kajian berikutnya bahwa kebutuhan organisasi lebih mengedepankan sebagian keutamaan, maka bisa saja diproses. Hendy menghimbau bagi para ASN hendaknya mengikuti proses mutasi yang sudah dilakukan dan tidak boleh menolak apa yang sudah di-SK-kan, karena SK tersebut sudah melalui berbagai pertimbangan. Hairil Ansori, TVRI Bengkulu, melaporkan.